Halo guys, apa kabar semuanya? Sekarang sudah masuk episode 24. Yang baru mampir bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Gak pakai lama-lama, enjoy the story. Masih di Fallen Dragon Ridge, ini merupakan pertemuan pertama Nightingale dengan Spear Pesci, dengan tujuan untuk mengundangnya ke Bordertown di episode sebelumnya. Saat Spear Pesci tahu pemimpin Bordertown adalah Roland Wimbledon, dia heran, karena menurutnya Roland ini adalah bangsawan yang gak kompeten dan juga pemberontak. Nightingale menyanggahnya dan menegaskan kalau Timothy adalah pemberontak sebenarnya dan tak lama dia akan disikat oleh Roland. Masuk ke inti utamanya untuk mengajar Spear Pesci. Dia menolak ajakan itu. Karena jika Roland benar-benar ingin bekerja sama, harusnya dia datang sendiri ke sini melalui kunjungan resmi dan membawa penyihir yang mau diperkuat itu. Bukan malah mengirim penyihir untuk menemuinya secara diam-diam. Gak sopan menurutnya. Mendengar itu, Nightingale menyerah. Perintah Roland sendiri untuk tidak memaksanya pergi. Spear Pesci bingung dari siapa Roland mendapatkan info mengenai kekuatannya. Itu adalah info dari Tilly Wimbledon yang sekarang juga lagi ada di Bordertown bersama kakaknya. Sama seperti Spear Pesci, dia juga diundang untuk bekerja sama. Lalu Nightingale menceritakan semua perkembangan dan pencapaian apa yang sudah diraih oleh Roland, mulai dari menguasai Longsong Stronghold, menahan serangan Timothy, menghentikan wabah, dan lain sebagainya. Lagi asik-asik bercerita, tiba-tiba Lightning dan Maggie mengabarkan ada God Punishment Army dan rombongan dari gereja yang lagi OTW menuju sini. Mereka semua bingung, emangnya ada yang ketahuan? Dan Spear Pesci ingat dia nggak ada janji dengan mereka hari ini. Nightingale sempat menawarkan bantuan untuk mengetahui apa tujuan rombongan gereja datang ke sini secara tiba-tiba, tapi Spear Pesci menolak. Mengingat ini adalah istananya, jadi buat apa menghindar? Lalu rombongan gereja memaksa masuk ke istana. Nightingale menyadari kedatangan mereka untuk menangkap Spear Pesci. Mau diajak pergi tapi tetap menolak. Ya wis lah karepmu. Tak lama mereka sampai di ruangannya Spear Pesci, dan ternyata itu adalah ulah adiknya sendiri. Dia mengetahui kalau kakaknya adalah penyihir dan memanggil pihak gereja untuk menangkapnya. Spear Pesci memahami niat adiknya itu agar mendapatkan kekuasaan atas wilayah Fallen Dragon Ridge. Setelah mereka pergi, Nightingale sangat menyayangkan kejadian ini. Kenapa sih? Kok pas banget dah? Sedangkan Maggie dan Lightning pengen banget bantai gereja, mentang-mentang baru ngalahin satu iblis aja udah belagu dah, pikir Nightingale. Menurut Nightingale, menyelamatkannya diam-diam merupakan pilihan yang tepat. Musuh punya pasukan banyak. Selain itu, jika diselamatkan, maka Spear Pesci pasti mau ke Bordertown. Misi penyelamatan dimulai. Nightingale sudah menduga si Spear Pesci ditahan di gereja dekat situ, jadi dia langsung menyusup dengan cepat. Dia sampai di kamar tidur pendeta. Sayup-sayup dia mendengar si pendeta melakukan percakapan dengan seorang wanita yang disebut Saintess. Menurut Saintess itu, ada peraturan baru yang ditetapkan oleh Paus di mana penyihir yang tertangkap harus dibawa ke kota suci secara diam-diam. Dan proses eksekusi yang awalnya hukum gantung diganti menjadi pembakaran, di mana yang dibakar adalah orang lain berpostur tubuh sama dengan penyihir yang mau dieksekusi, serta dipakaikan topeng agar tidak ketahuan publik. Hal itu ditetapkan agar kembali ke tradisi awal. Ingatkan saat pengambil alihan posisi Paus oleh Zero di episode sebelumnya? Kedepannya, semua penyihir akan dibina oleh gereja. Di tengah pembicaraan, Nightingale menyelinap tapi ketahuan. Ternyata si Saintess itu adalah penyihir extraordinary, sangat kuat. Melihat ada penyusup, pendeta itu menawarkan bantuan, tapi ditolak oleh si Saintess. Sudah lama dia tidak berburu penyihir. Sebelum itu, penyihir ini menawarkan Nightingale untuk bergabung dengan gereja, mengingat Paus sekarang adalah Zero yang merupakan seorang penyihir juga. Tapi Nightingale gak terima, dia bukanlah bayi yang lahir kemarin. Pertarungan pun dimulai. Pada akhirnya,
Tidak ada yang menang. Nightingale berhasil kabur dari penyihir itu. Di sisi lain, penyihir itu sangat kesal kepada Nightingale. Padahal dia termasuk penyihir murni yang sangat kuat di gereja. Baru kali ini dia tidak bisa melawan salah satu penyihir lain. Sementara itu, Spear Pesci sedang meratapi nasibnya ditahan di penjara. Tiba-tiba Nightingale muncul. Crot! Dua penjaga langsung mati. Karena terluka pada pertarungan sebelumnya, dia memperban lukanya dulu dan menceritakan kalau saudaranya itu sudah bersekongkol dengan gereja untuk menangkapnya. Sebelum pergi, mereka pergi ke ruangan di mana ada alat untuk mencopot kalung batu dewa yang dipakaikan ke Spear Pesci. Karena jika Nightingale menggunakan kekuatannya untuk membawa orang, dia nggak boleh memakai batu dewa. Di perjalanan mereka dijegat oleh para pendeta dan pasukan, tapi Nightingale bisa menghabisi mereka dengan mudah. Setelah kalungnya dilepaskan, mereka mau masuk ke kabupaten Nightingale tapi berhasil digagalkan, dan Nightingale terluka punggungnya. Kedua kalinya, mereka akhirnya bisa melarikan diri dari situ dan pergi ke atas menara sambil memberikan sinyal kepada Maggie dan Lightning. Melihat sinyal petasan, pasukan musuh tidak tinggal diam. Tapi ada monster Maggie melibas mereka semua, dan akhirnya mereka berempat berhasil melarikan diri dari situ dengan selamat. Sesampainya di zona aman, mereka berkemah mengingat kondisi Nightingale yang harus diobati terlebih dahulu. Sekarang mereka selalu membawa perlengkapan P3K ya guys, ada alkohol, perban, betadine, rivanol, dan sebagainya lah. Mereka menyimpulkan kalau saudaranya Spear Pesci memang dari awal berniat menjebaknya dengan bantuan gereja. Spear Pesci benar-benar kesal dengan tindakan gereja dan saudaranya itu dan bersumpah agar membalasnya. Tapi gereja tidak sesederhana itu, butuh kekuatan yang benar-benar besar untuk menghancurkannya. Ada agenda yang lebih menakutkan yang gereja rencanakan, dan menguasai keempat kerajaan hanyalah langkah awalnya. Jika ingin merebut kembali Fallen Dragon Ridge, maka lebih baik meminta bantuan Roland. Mendengar itu, Spear Pesci mulai menerima ajakan bergabung dengan Witch Union, dan Nightingale juga mengatakan kalau Bordertown merupakan gunung suci yang para penyihir cari selama ini. Spear Pesci nggak sabar mau ke sana, tapi nggak bisa ke sana besok. Karena setelah kejadian sebelumnya di Fallen Dragon Ridge, gereja lokal pasti mengirimkan kabar ke gereja pusat di kota Hermes. Jadi 2 hari ke depan semua burung pengantar surat harus ditangkap. Baru setelah itu Maggie mengantar Spear Pesci ke Bordertown, sedangkan Nightingale masih ada tugas di sini. Lalu 3 hari kemudian, terlihat rombongan gereja. Para penyihir menunggu kedatangan mereka dan tiba-tiba serangan musuh. Master Ash langsung melibas mereka semua. Tak hanya Ash, ada Andrea dan Nightingale juga. Semua penyihir bertarung melibas rombongan gereja itu, dan ternyata ada penyihir murni langsung keluar dari kereta itu. Ini adalah kesempatan emas menurutnya. Tempo hari dia gagal membunuh Nightingale. Mereka berdua bertarung untuk yang kedua kalinya dan sangat sengit. Ini kalau ada donghwanya jadi udah nih keren nih. Hasilnya Nightingale pemenangnya. Dia menggeledah apa saja yang dipegang penyihir murni itu. Ada surat plus segel stempel. Melihat bekas luka yang terdapat di mata penyihir itu, Nightingale menyimpulkan kalau dia diperlakukan sangat buruk oleh gereja. Entah sebelum menjadi penyihir atau setelah menjadi penyihir, gak ada yang tahu. Sementara itu, Lightning menangkap orang yang berniat kabur. Jika dilihat dari pakaiannya, dia adalah seorang pendeta yang pangkatnya lumayan tinggi. Mulutnya itu disumpel kain biar diem. Pas dilepas, langsung keluar kata-kata kotor semua. Pendeta itu memberitahu kalau penyihir yang barusan dibunuh adalah penyihir murni bawahannya Bishop Typhoon. Orang ini pasti akan cocok jika diinterogasi oleh Iron X. Di sisi lain, Andrea dan Ash juga sudah selesai melakukan tugasnya. Dilibas semua, nggak ada yang kabur. Misi kali ini selesai dengan lancar.
Selesai misi, mereka langsung pulang ke Border Town. Semuanya sudah menunggu, apalagi mendengar kabar kalau Nightingale terluka parah saat melawan pasukan gereja. Tapi untungnya lukanya sudah baik-baik saja, semuanya bersyukur. Lalu kegiatan seperti biasa, makan malam, merayakan kemenangan sebelumnya. Di malam hari, Spear pasti menemuin Roland di kantornya. Sebagai penguasa Fallen Dragon Ridge, dia ingin membicarakan mengenai proposal yang Roland beli sebelumnya, terutama mengenai pencabutan kekuasaan feodal dan mengganti dengan sistem terpusat. Karena Spear Pesci merupakan marquis, jadi nanti kedepannya dia nggak akan bisa menerapkan sistem pemerintahannya sendiri pada wilayahnya. Singkat cerita, dia menerima tawaran Roland dengan syarat harus dia yang memerintah sendiri dengan standar pemerintahan balai kota. Lalu Roland, Iron Axe dan Nightingale mendatangi pendeta gereja yang ditahan di penjara ruang bawah tanah untuk diinterogasi. Namanya adalah Campus. Berasal dari kota suci Hermes. Dia menjelaskan kalau penyihir yang dilawan Nightingale merupakan penyihir murni, yaitu penyihir yang dibesarkan oleh gereja sejak dirinya masih kecil. Nama penyihir murni itu adalah Aurora. Dia penyihir bawahan Bishop Typhoon. Sedangkan tugas pendeta ini, si Campus cuma mengawasi Aurora saja, jadi dia gak tahu motif untuk menyabotase Fallen Dragon Ridge. Mendengar ini, Roland terkejut. Fakta kemunafikan gereja terbongkar juga akhirnya. Mereka menggembur-gemburkan penyihir adalah antek-antek iblis, tapi mereka malah menyimpan antek iblis itu sendiri. Kalau masyarakat tahu, pasti langsung people power tuh. Dan semenjak ada paus baru, dia memerintahkan untuk menangkap para penyihir untuk dibawa ke gereja dan dimurnikan. Lalu si Campus juga memberitahu rencananya setelah dari Fallen Dragon Ridge. Mereka akan menuju Redwater City dan Istana Impassable untuk menunggu perintah selanjutnya. Mendengar itu, Roland curiga ini adalah rencana gereja untuk menargetkan Border Town. Setelah itu, pendeta ini mengoceh. Walaupun Roland menginterogasinya mengakui kesalahan-kesalahannya, pasti hakim terakhir baginya adalah dewa. Tapi Roland mengatakan kalau yang akan menghakiminya adalah rakyat. Keesokan harinya, Roland mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun kota, menyampaikan konspirasi yang selama ini gereja lakukan. Gereja selalu mengatakan kalau penyihir adalah antek-antek iblis, tapi sebenarnya mereka sendiri sudah membesarkan penyihir dengan jumlah yang sangat banyak. Tidak banyak anak perempuan yang terbangkitkan sebagai penyihir, jadi gereja ini mengumpulkan banyak anak perempuan yatim dari panti asuhan, anak gelandangan dengan dalih mengatasnamakan penyelamat hidup. Dan parahnya lagi, mereka gak jarang menculik anak perempuan dengan bantuan Reds. Jika ada gereja di kota ini, pasti cuma bukan Nana aja yang ditangkap. Mungkin anak-anak perempuan kita juga akan ditangkap tanpa alasan yang jelas. Lalu setelah banyak anak perempuan terkumpul, mereka diberi makan seperti hewan, disiksa, dan lain-lain lah. Dan ketika ada yang bangkit menjadi penyihir, mereka dilatih dengan kejam dan yang gak terbangkitkan akan dipermainkan oleh para pendeta di situ. Selain itu, mereka juga mendoktrin masyarakat agar memusuhi para penyihir dengan dalih antek iblis. Pendeta itu pun mengakui tuduhan yang dilontarkan Roland. Dia gak bisa berkutik sama sekali. Semua rakyat juga sangat kesal dan murka mendengarnya. Selama ini penyihir adalah sosok yang baik hati. Contohnya Nana, udah baik hati, loli imut, dan juga banyak anak-anak mereka yang bersekolah bersama Nana. Jadi ini adalah hal yang sangat tidak bisa dimaafkan. Akhir kata, seluruh rakyat memutuskan untuk mengeksekusi pendeta itu. Setelah acara pengeksekusian, Spear Pesci terkejut Roland membuat keputusan berdasarkan rakyat. Dia kira bangsawan itu nggak butuh dukungan rakyat sama sekali, namun nyatanya people power jauh lebih kuat daripada kekuatan bangsawan. Selain itu, Spear Pesci juga sudah menandatangani kontrak Witch Union. Dia juga menjelaskan apa yang dirasakan saat awakening dan menggunakan kekuatannya. Langsung dipraktekkan di lapangan. Udah ada Anna dan Luna. Anna penyihir dengan sihir terbanyak dan Luna dengan kekuatan sihir paling sedikit.
Lalu penyatuan kekuatan dilakukan. Spear Pesci terkejut ketika melihat wujud kekuatan sihirnya Anna. Itu adalah bentuk yang baru kali ini dia temukan selama hidupnya. Dan sangatlah padat dan banyak. Setelah bersusah payah, dia bisa mengalirkan sihirnya Anna ke Luna. Luna langsung diberikan tabung untuk dialirkan kekuatannya. Singkat cerita, Luna sudah selesai mengalirkan kekuatannya ke dalam tabung itu. Dan jeng 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 jeng, mesin listrik. Ternyata tabung barusan adalah baterainya. Setelah dites, jeg, mesin listrik itu berhasil dinyalakan tanpa kendala apapun. Mesin listrik ini akan membawa perubahan Border Town lebih maju lagi. Mesin listrik sudah beroperasi di tambang, mampu menggerakkan 5 motor listrik secara non-stop. Walaupun berfungsi dengan baik, pembuatannya masih membutuhkan tenaga 3 penyihir sekaligus. Tapi apakah Anna bisa diganti dengan penyihir lain? Karena banyak juga penyihir yang menganggur. Jadi kekuatan sihirnya jarang habis. Dan Wendy diperintahkan mengumpulkan data para penyihir yang punya kelebihan kekuatan sihir. Nanti kekuatan sisanya itu akan dialokasikan kepada pembuatan baterai untuk mesin listrik. Dan ternyata malam ini adalah hari awakeningnya Lucia. Jadi semua orang menemaninya dan memastikan awakeningnya aman dan lancar. Detik-detik saat awakening, tiba-tiba Lucia mengalami loncatan kekuatan sihir dan untungnya kelebihannya itu bisa disalurkan ke sigil God's Will dan pada akhirnya menembakkan laser keluar istana menyebabkan lubang besar. Untungnya proses awakening Lucia berjalan dengan lancar dan Nightingale melihat inti sihirnya sudah mengembun. Keesokan harinya, semua menterinya Roland mempertanyakan sinar laser yang terjadi semalam. Roland sangat malas menjelaskannya, mulai dari Barrow, Carl, Carter, Iron X, Kyle semua bertanya. Dan akhirnya mereka mengerti setelah dijelaskan baik-baik. Lalu Tilly datang dan membicarakan tentang hal itu. Seharusnya selama para penyihir rutin menggunakan sihirnya tiap hari, gak bakal ada kejadian kelebihan sihir saat awakening. Tapi Lucia berbeda. Roland menduga kalau penyebabnya adalah pemahaman tentang kekuatannya yang sangat baik. Jika dilihat nilai hariannya Lucia, dia mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi kesimpulannya, jika seorang penyihir semakin mendalami tentang hubungan kekuatannya dengan fenomena alam, maka dirinya akan mengalami awakening yang semakin maksimal. Setelah berbicara panjang lebar, Tilly ingin meminta salinan bukunya Roland saat kembali ke Sleeping Island. Cerita bersambung. Oke guys, gitu dulu episode kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di next video. Ciao.